Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan memberikan materi tentang kelanjutan materi kita, yaitu bangun ruang sisi datar, yaitu kubus. Untuk tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, siswa dapat mengetahui definisi kubus. Yang kedua, siswa dapat mengetahui unsur-unsur kubus. Yang ketiga, siswa dapat memahami kerangka kubus. Dan yang keempat, siswa dapat mencari luas permukaan kubus dan volume kubus. Untuk yang pertama itu adalah definisi kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki 6 sisi yang kongruen berbentuk persegi. Untuk lebih jelasnya kita lihat gambar kubus ini. Kubus ini bernama kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Untuk menggambar kubus, kita harus memahami prosedur menggambar kubus, di mana setelah kita menggambar kubus ini, kita menentukan letak dari titik sudut kubus, di mana kita gambar sudutnya itu A, B, C, D, E, F, G, H, di mana menuliskannya itu berlawanan arah jarum jam. Kemudian sudut A di atasnya ada E, B di atasnya F, C, G, D, H. Begitupun apabila A berada di B, pasti di atasnya A itu adalah E, AE. Begitupun yang lainnya, berlaku untuk yang lainnya juga. Itu adalah aturan untuk menggambar kubus. Kemudian unsur-unsur kubus. Yang pertama itu 8 titik sudut, memiliki 8 titik sudut. Titik sudutnya itu A, B, C, D, E, F, G, H. Semuanya ada 8. Kemudian 12 rusuk. Rusuk AE, AB, BC, semuanya itu ada 12 rusuk. Kemudian 6 bidang, jelas dari definisi tadi, memiliki 6 persegi yang kongruen. Jadi bidangnya itu ada 6. Kemudian memiliki 12 diagonal sisi. Yang dimaksud dengan diagonal sisi itu AF, BE, BG, dan FC, AC, BD, AH, ED, EG, dan HF. Semuanya ada 12 diagonal sisi. Kemudian diagonal ruangnya itu ada 4. Yang dimaksud dengan diagonal ruang adalah H, B, DF. Yang jelas dia itu berada di dalam kubus. Kemudian memiliki 6 bidang diagonal. Kemudian kerangka kubus. Kerangka kubus. Kerangka kubus itu merupakan bentuk kubus berupa jaring-jaring atau susunan persegi tertentu. Misalnya ini yang dimaksud dengan kerangka kubus. Jadi jumlah bidangnya tetap sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Untuk menentukan ini adalah kerangka kubus, kita dapat
berimajinasi atau membayangkan, misalnya di sini adalah alas kubus. Jika di sini alas kubus, tentunya di sini depan kubus. Ini sini depan. Di sini juga jelas terlihat di sini samping kiri kubus. Dan ini juga merupakan samping kanan kubus. Dan kemudian ini adalah belakang kubus. Ini adalah tutup kubus. Jadi untuk menggambar atau menentukan ini kerangka kubus, menentukan yang benar, itu dengan cara ya membayangkan, berimajinasi, menentukan alas, sisi depan, sisi kiri, sisi kanan, alas maupun tutupnya. Jadi seperti itu. Kemudian luas dan volume kubus. Luas dan volume kubus. Untuk luas kubus itu kita dapat mencari luas kubus dengan rumus L sama dengan 6 kali S kuadrat. Ini didapatkan dari tadi. Yaitu dari kubus sendiri. Kita gambar kubus. Sisinya ada 6, yaitu 6 buah persegi. Ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian S kuadrat ini kita peroleh dari luas satu persegi. Luas satu persegi yang sisinya S itu adalah S kuadrat. Jadi luas permukaan keseluruhan dari kubus ini yaitu 6 S kuadrat. Kita dapat mencarinya dengan cara dengan rumus 6S dikali S kuadrat. Jadi itu rumus dari luas kubus. Kemudian volume kubus. Untuk volume kubus ini itu rumusnya itu adalah S pangkat 3 sisi kali sisi kali sisi. Dimana kita ketahui alas kubus itu adalah persegi. Alas kubus adalah persegi, ini persegi. Jadi luas alasnya ini adalah sisi kali sisi. Kemudian tinggi kubus juga sisi ke sisi. Jadi sisi kali sisi kali sisi. Jadi luas alas dikalikan dengan tinggi. Tingginya itu adalah sisi kubus. Jadi S pangkat 3. Itulah rumus volume kubus. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melangkah pada contoh soal. Untuk contoh soal ya. Contoh soal nomor 1. Diketahui kubus ABCD EFGH adalah kubus dengan panjang rusuk 10 cm. Kemudian kita disuruh mencari, hitunglah panjang EG serta AG. Jadi diketahui sisinya itu ada berapa? S-nya itu 10 cm. Kemudian yang ditanyakan itu IG dan panjang IG dan AG. Digambar lagi kubusnya, penyelesaian.
gambar kubusnya. A, B, C, D, E, F, G, H. Jadi yang dimaksud dengan EG itu adalah ini, EG. Nah, ini yang ditanyakan, EG. Diketahui sisinya itu 10 cm. 10 cm. Jadi di sini juga pasti 10 cm. Jadi kita dapat keluarkan bentuknya seperti ini. Di sini E, di sini G, di sini F. Di sini ada 10, di sini juga 10. Nah, EG ini kita bisa dapatkan dengan cara, ya betul, cara Pitagoras, rumus Pitagoras ya, teorema Pitagoras, dimana EG itu akar dari F GF kuadrat ditambah FG kuadrat. Nah, sama dengan 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat. 10 kuadrat 100, ini juga 100. Jadi kita peroleh akar 200 itu sama dengan 100 kali 2, 100-nya keluar jadi 10 akar 2. Nah, kita peroleh EG sama dengan 10 akar 2. EG itu ternyata merupakan apa ya? Diagonal sisi dari kubus ini. Jadi EG merupakan diagonal sisi, dimana kita peroleh 10 akar 2. Jadi sebenarnya diagonal sisi itu adalah dapat kita gunakan dengan cara, jika diketahui kubus yang panjang rusuknya itu adalah S, maka untuk panjang diagonal sisinya adalah S akar 2. Ini berlaku untuk semua diagonal sisi dari kubus. Seperti ini kita ketahui yang di soal, sisinya adalah 10. Kita tinggal masukkan 10 akar 2 nya nyusul. Ini 10 akar 2. Ini adalah bentuk panjang, ini ketentuannya. Kemudian untuk AG juga sama, tadi bagaimana gambarnya? A, B, C, D, E, F, G, H. Untuk AG itu yang dimaksud adalah ini, AG. AG. Ternyata AG ini adalah diagonal ruang dari soal. Diagonal ruang. Kita dapat mencarinya dengan cara mencari diagonal sisinya dulu, yaitu sisi AC. AC gampang saja, karena diketahui sisinya adalah 10, jadi AC itu otomatis 10 akar 2 karena diagonal sisi. Diagonal sisi, AC merupakan diagonal sisi. Jadi kita dapat gambarkan seperti ini. AG C. AC nya itu kita ketahui 10 akar 2
GC adalah sisi dari kubus yaitu 10. Jadi AG-nya kita dapat peroleh lagi menggunakan cara Pythagoras. AG sama dengan akar dari 10 akar 2 dikuadratkan ditambah 10 kuadrat. Itu sama dengan 10 akar 2 itu sama dengan 200. 10 akar 2 kuadrat sama dengan 200 tambah 10 kuadrat 100. Jadi akar 300. Akar 300 adalah 10 akar 3. Apakah ini bentuk spesial lagi? Ya, memang. Ini bentuk spesial lagi karena apa? Karena AG adalah diagonal ruang. Jadi diagonal ruang untuk kubus, diagonal ruang kubus itu jika diketahui lagi kubus yang panjang rusuknya itu adalah S, maka untuk panjang diagonal ruang itu kita dapat kan adalah S di akar S akar 3. Nah, ini bentuk spesial lagi. 10, kita ketahui 10 adalah sisi dari kubus ini, kita tambahkan akar 3 saja. 10 akar 3. Itu cara cepatnya. Jadi kita dapatkan untuk panjang EG tadi 10 akar 2, sementara AG itu 10 akar 3. Kita dapatkan. Kita melangkah ke contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2 itu tersedia kawat dengan panjang 3,5 meter akan dibuat suatu kubus dengan panjang rusuk 25 cm. Berapakah panjang kawat yang tersisa? Nah, diketahui kawat 3,5 meter itu sama dengan 350 cm. Kemudian panjang rusuk yang akan dibuat itu sama dengan 25 cm. Ini sama dengan sisi dari kubus yang akan dibuat. Kemudian ditanyakan, berapa sisa kawat? Nah, penyelesaian. Kita jadi panjang kawat yang bisa dibuat seluruhnya adalah jumlah keseluruhan rusuk itu ada 12 dikalikan dengan panjang sisi yang akan dibuat yaitu 25 sama dengan 300 cm. Jadi ini adalah total kawat yang dipakai. Jadi untuk sisanya itu tinggal kawat yang dipunya dikurangi dengan kawat yang akan dipakai, yaitu sisanya itu 50 cm. 350 dikurang 300. Jadi seperti itu. Kemudian kita akan melangkah
ke soal nomor 3. Contoh soal nomor 3. Sebuah kubus dengan panjang diagonal sisinya adalah 3/2. Diketahui panjang diagonal sisinya itu sama dengan 3/2. Kemudian kita disuruh mencari, hitunglah luasnya, luas dari kubus tersebut. Nah, penyelesaian, kita gambar dulu kubusnya. A, B, C, D, E, F, G, H. Kita anggap saja diagonal sisi yang dimaksud itu adalah diagonal sisi AF, kita misalkan. Jadi kita bisa keluarkan gambarnya. Jadi kita bebas memilih diagonal sisi mana yang dimaksud, karena semua panjang diagonal sisi untuk kubus itu adalah sama, AG, B. Dari rumus diagonal sisi yang kita peroleh tadi, dengan diketahui 3/2 adalah diagonal sisinya, maka 3 sendiri adalah sisi dari kubus ini. BG adalah 3, AB juga 3. Kita peroleh 3. Nah, setelah kita memperoleh panjang sisinya 3, maka tentunya gampang untuk mencari luasnya. Sama dengan kita dapatkan rumusnya tadi, 6 kali sisi kuadrat sama dengan 6 kali sisinya ada 3 pangkat 2 sama dengan 6 kali 9 sama dengan 54 cm. Baiklah, untuk lebih jelasnya saya akan memberikan tugas mandiri untuk kalian. Jadi, tugasnya itu ada di buku siswa kurikulum 2013 halaman 123 nomor 1 sampai 10. Dikumpul minggu depan. Saya harap semuanya kerja secara mandiri. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas bangun ruang sisi datar lagi, yaitu balok. Jadi saya harapkan untuk siswa untuk mempelajari terlebih dahulu materi mengenai balok, agar pada pertemuan berikutnya dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini, kesempatan kali ini.